Aduh, ternyata udah sejam ya live gue yang tadi, tapi udah gue simpen di story. Jadi silakan aja yang dari tadi belum ngikutin bisa cek di story gue. Sejam tadi gue ngomong apaan aja. Sorry banget kalau agak ngalor ngidul at some parts. Terus sorry banget tadi ada banyak pertanyaan yang gue belum jawab. So coba tadi yang udah kirim pertanyaan kirim lagi dong ke sini, jadi gue bisa bisa jawab ya pertanyaannya, karena tadi gue lupa, karena gue lupa di sini ada kartu pertanyaan. So please kirim pertanyaannya via question card, jadi gue bakal jawab pertanyaan dari situ. Oke? Ya, udah ada satu pertanyaan. Mau ikutin esports? Apa sih? Mau ikutin esports? Esports apa ya? I don't know, gue nggak pernah ngikutin sports, any kind of sports, terus gue nggak tahu what's the difference kalau misalnya gue ngikutin esports. Kenal Kak Afu gimana? Interesting question. Gue kenal Afu, anjir gimana ya? Oh, I think pertama-tama gue kenal Afu di social media actually. Oh, I found her channel Frame and Sentences, terus gue kayak wow, this is a very brilliant and great channel gitu. Jadi gue lihat dari situ, terus kayak gue kepoin orangnya gitu. Terus ternyata di Twitter dia kenal beberapa orang yang gue kenal juga gitu, tapi gue lupa siapa. And then ya udah gue follow, terus jadi follow-followan, terus jadi temenan gitu sih basically. Terus sekarang kayak gue punya geng gitu sama dia, sama Ayu. Wait a minute, my phone tiba-tiba kayak low baterai gitu, but easy, gue tinggal colok aja. So, sabar ya. Wait a minute. Nah, terus sekarang gue kayak jadi punya ya grup gitu lah ya, sama dia, sama Ayu Kartika, sama Kalis, sama Vira. Ya, gitu. Wow, udah ada 31 pertanyaan. Damn, banyak banget pertanyaannya. Oke, first principle, thinking versus reasoning by analogy. What is better? Nggak ngerti gue maksudnya apa. Gue cari pertanyaan lain yang gue ngerti dulu ya. Nanti coba kasih penjelasan lebih jauh tentang pertanyaannya. Kalau gue ngerti nanti gue bisa jawab. Komitmen dalam hubungan percintaan menurut lo? Hubungan percintaan, komitmen. Ya, it's an option sih ya, itu pilihan. Lo mau berkomitmen silahkan, mau nggak berkomitmen silahkan. Tapi menurut gue, kalau dari hasil pengalaman hidup gue yang baru 25 tahun ini, which is sebenarnya masih muda ya, tapi gue mau sok-sok bikin word of wisdom gitu. Menurut gue, kalau lo mau relationship yang long term, yang dimana bakal memberikan lo meaningful, intangible benefit gitu ya, happiness say and so many other things, yang intinya emotional support bla 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 yang intangible gitu ya, bukan material kayak ya uang atau all these gifts gitu ya, hadiah, presents, or rumah yang bagusnya bla 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 gitu, tapi lebih ke intangible stuff kayak gini. Menurut gue harganya emang harus dibayar dengan committed relationships ya, kalau misalnya lo mau yang intangible gitu ya. Tapi kalau misalnya lo adalah orang yang mau spending your life dalam hubungan-hubungan yang memberikan lo tangible benefit ya, intinya misalnya your sexual needs terpenuhi, your financial needs terpenuhi, itu menurut gue lo nggak perlu go for committed relationship gitu. Oke, next Kak, buku apa sih yang paling ngubah cara berpikirnya? Jujur aja gue sebenarnya sangat jarang mengalami perubahan berpikir atau apapun tuh dari buku spesifik gitu ya. Tapi melainkan lebih kepada kalau cara berpikir sendiri sebenarnya gue nggak banyak berubah sih dari balita gitu sampai sekarang. Kayak framework berpikir gue sebenarnya masih begini-begini aja. Cuman kalau misalnya stance ya, sikap gue terhadap sesuatu, misalnya ada suatu masalah ini, gue tadinya sikapnya nolak terus jadi nerima gitu misalnya, atau masalah apa tadinya gue nerima jadi nolak. Nah kayak gitu, itu biasanya gue bukan diubah oleh suatu buku gitu ya, tapi lebih kepada exposure ya. Jadi gue dapat data yang banyak gitu ya, terus ada data baru, nah itu yang biasanya bikin gue jadi berubah sikapnya kayak gitu.
Jam tidur selama PSBB gimana kak? Biasanya sih gue sekarang ini tidur di jam 12, setengah 1 gitu ya. Padahal dulu gue sempat enggak sih, beberapa minggu lalu gue kayak tidurnya kayak jam 6 pagi baru tidur gitu. Jadi ini udah lumayan enak lah jam tidurnya, kayak jam 12, setengah 1 bangun-bangun kayak jam 7, jam 8 gitu. Which is very good. Apakah elit global beneran ada? Elit pada semua level itu ada ya. Elit pada level RT, RW ada. Sampai pada level global tentunya ada. Kalau misalnya pertanyaan lo elit global itu ada atau enggak, ya ada aja sih. Namanya elit memang ya ada di semua level. Bahkan di tiap-tiap sekolah mungkin lo tahu ada yang namanya orang-orang elit di situ kan. Ya jadi namanya elit itu ya ada gitu. Sekarang pertanyaannya, Kak Sabda kenapa pinter banget? Itu kayaknya lo masih nanya ke Sabda ya. Jadi gak usah nanya ke gue. Oke. Terus ini Kak, buat tour talking with Kania di universitas Kak. Gimana tuh? Jadi gue kayak keliling gitu ke kampus-kampus ya. Menarik sih, cuman gue lagi mikir bahasannya apa ya. Kalau misalnya gue udah effortful banget mampir ke kampus-kampus tuh kan harus ada, ngerti gak sih, kayak apa nih yang mau kita bahas gitu, suatu grand theme yang emang benar-benar bisa game changing gitu loh maksudnya. Tapi gue belum tahu apa gitu, jadi let us think about it ya. Kalau lo punya saran silakan, kalau lo mau jadi panitianya let me know. Kak, what do you think about veganism? Menurut gue, again, it's a choice. Jadi kayak gue sangat respect teman-teman yang milih itu. Dan sebenarnya gue pribadi, gue sebenarnya pengen banget sih bisa benar-benar stop makanin hewan-hewan lain yang actually very cute. Cuman ya gue masih belum sanggup. So gue actually salut banget sama teman-teman yang udah bisa vegan dan ngurangin konsumsi air ya. Karena peternakan itu makan air banyak banget by the way, apalagi kayak sapi gitu ya, itu benar-benar banyak banget resource-nya yang dihabisin buat ngembang biakin mereka. Jadi gue thanking teman-teman yang vegan, kalian udah mengurangi konsumsi kita di situnya ya. Dan teman-teman kita, saudara-saudara kita, binatang-binatang lain, mamalia-mamalia lain ini jadinya bisa hidup. Walaupun gue nggak tahu ya apakah kemudian kita akan, misalnya ya, at one point ketika kita semua nggak lagi makanin daging hewan lain gitu, gue belum tahu apa sih yang akhirnya kita akan lakukan gitu. Apakah kita mau lepas begitu aja misalnya sapi-sapi ini, padahal spesiesnya udah evolve gitu kan, dengan arah evolusi yang udah fit ke kita gitu. Jadi gue sih nggak tahu ya apakah kalau mereka tiba-tiba dilepas tuh terus mereka malah bisa lebih survive, tuh gue belum tahu sih. Tapi it's actually a very good thing to do kalau lo udah melakukan itu, kalau lo udah bisa totally vegan. That's it. Kan menurut lo stem cell tuh melanggar bioetika? Jujur ya, kalau ranah etika gue agak susah sebenarnya menjawab, karena bukannya gue orang yang anti etika ya, maksudnya gue level etika gue tuh dalam tanda kutip rendah banget gitu. Maksudnya gue nggak terlalu banyak membuat barrier, terutama kalau itu bisa memberikan kita chance untuk development gitu ya, untuk perkembangan, untuk solusi-solusi baru terhadap masalah yang kita punya. Jadi walaupun pastinya banyak orang yang menganggap itu melanggar etika, gue pribadi not so much. Gue mencari opportunity untuk bisa mengembangkan itu, karena banyak banget nih masalah yang kemungkinan besarnya bisa diselesaikan dengan mengembangkan teknologi itu. Komen tentang Indonesia tanpa pacaran dong. Silakan, kalau mau nggak pacaran ya, silakan aja. I think that's your choice. That's it. Tapi kalau gue pribadi, go for it. gue adalah orang yang sangat encourage orang-orang untuk go ahead, pacaran, dating, have fun, dan enjoying your youth optimally. Nggak sih, sebenarnya bukan cuma your youth sih. Basically I think you should go for optimal choice for your life sih. Gitu aja sih kalau gue ya. Jadi kalau lo punya pilihan-pilihan, terus ada pilihan yang terbaik, menurut gue don't stop yourself from taking it gitu.
Opini kakak soal bumi nggak pernah sakit. Gue kayaknya udah jelasin ya kemarin-kemarin di beberapa waktu lalu di suatu live IG juga with, gue lupa lembaga apa. Oh ini anjir gue lupa apa namanya. Seriously gue lupa. Pokoknya beberapa waktu lalu gue live gitu. Gue udah ngejelasin bahwa maksud gue tentang bumi gak pernah sakit itu maksudnya adalah konsep sakit itu adalah konsep manusia gitu ya. Bumi sebagai planet itu gak punya yang namanya konsep sakit. Bahkan hewan-hewan lain di luar manusia itu juga bisa jadi gak punya konsep sakit gitu ya. I don't know. Cuman kalau dari konsep kita, sakit itu acuannya adalah keselamatan kita sendiri. Jadi apapun yang mengganggu keselamatan kita itu kita anggap sakit, dan apapun yang mendukung keselamatan kita itu kita anggap sehat gitu. Jadi misalnya aja tekanan darah gitu kan, kita punya acuan tekanan darah sekian tuh normal, sekian tuh nggak normal. Nah nggak normal ini ya, normal ini sehat ini acuannya tuh berarti dia mendukung keselamatan hidup kita. Kalau misalnya dia di bawah normal atau di atas normal, ya dia dianggap sakit gitu. Itu adalah intinya mengancam keselamatan hidup kita gitu. Sementara kalau di alam raya ini nggak ada konsep normal nggak normal, sakit itu nggak ada. Semua itu hanya varian aja gitu ya. Itu maksud gue. Jadi bumi di situ maksudnya adalah bumi sebagai planet. Kalau organisme-organisme di dalamnya itu terpisah gitu. Dalam pemahaman gue kayak gitu ya. Nah, corona itu adalah ya mungkin subspesies or something, tapi kita sekarang anggap aja lah dia spesies juga gitu ya. But anyway, ya dia jadinya di mata bumi itu ya setara sama kita aja gitu ya. Intinya another living being yang bereproduksi dan hidup di area bumi gitu ya, but separated dari bumi gitu. Nah, corona itu disebut sebagai sakit itu juga oleh kita gitu ya. Tapi oleh alam ya enggak, corona itu ya hanya another variabel aja gitu, varian lain lagi gitu dari organisme gitu aja sebenarnya. Jadi dia nggak dianggap sakit nggak dianggap penyakit oleh alam gitu kan, kita dianggap penyakit itu oleh kita. Begitu juga dengan contoh lainnya mungkin lebih gampang ya, misalnya jamur, bakteri gitu kan, mungkin kita lebih akrab ya. Tuberkulosis misalnya, tuberkulosis itu ya sebenarnya dia punya hidupnya sendiri gitu kan, terus kita yang menganggap dia penyakit karena dia mengganggu keselamatan kita gitu. Jadi dia untuk hidup dan berkembang biak dan melanjutkan kehidupannya happily ever after itu harus dengan menghancurkan paru-paru kita. But that's our perspective gitu, ngerti nggak? But di alam raya ini dia hanya another living being dengan urusan hidupnya sendiri kayak gitu. konsep aurat yang terbentuk saat ini menurut lo gimana, Kak? Gue nggak ngerti maksud pertanyaannya, coba diperjelas lagi. Jelasin dikit dong isi buku Selfish Gene. Sebenarnya gue pengen lebih kayak bikin live IG yang spesifik ngebahas evolusi doang sih ya. Jadi mungkin pembahasan itu bisa di situ aja, karena itu panjang banget. Pandangan kakak untuk ilmu hubungan internasional. Again, coba pertanyaan dibikin lebih jelas lagi. Maksudnya pandangan bagian mananya, apanya gitu ya yang mau ditanya, bisa diperjelas lagi. Kakak menemukan fundamental ketika belajar gimana? I can't answer to this sih. Mungkin lu bisa tanya ini ke Sabda. Gue pribadi menemukan fundamental tuh selalu along the way. Jadi kayak gue belajar dulu banyak-banyak, udah nyasar kemana-mana, baru gue bisa narik general principles-nya yang sebenarnya menjadi fundamental. Karena memang jarang banget sih kurikulum di Indonesia ya, learning track di Indonesia itu jarang banget dimulai dari fondasi gitu, dimulai dari fundamentalnya jarang gitu ya. Biasanya udah langsung kasus-kasus atau conclusion yang jadinya nggak menjelaskan general principle atau konsep umum kayak tadi kata Afu, meta dari suatu ilmunya gitu sebenarnya. Bisa mengerti nggak? Semoga aja bisa, tapi kalau nggak bisa nanti nanya lagi. Oke, kan apakah UU penghinaan presiden adalah bentuk pemerintahan yang otoriter? Ribet ya. Menurut gue sih nggak serta-merta mengubah sistem pemerintahan, cuman gue setuju kalau dibilang UU tersebut mengganggu kebebasan sipil. That's all I can say about it. Kak bilang nama gue. Halo Bari Marbun. Oke. Emansipasi wanita apa ada hubungannya dengan wajarnya cewek yang nembak cowoknya duluan? gue nggak tahu sih ya, tapi
I don't know ya, gue nggak pernah punya konsep itu bahkan dalam hidup gue. Jadi kayak terserah aja sih siapa yang nembak duluan gitu ya. Cuman I don't know ya, kalau misalnya orang lain menganggap begitu mungkin bisa aja, but kalau gue pribadi not so much. Kayak menurut gue nggak terlalu ngaruh gitu ya. Kalau gue lebih kayak melihat emansipasi itu lebih ke arah hak-hak politik gitu sih, hak sosial politik dari perempuan kayak gitu. Ya, yeah. That's it. Tentang objective framework, ada nggak yang Kania percaya selain science yang bisa provide objective truth? Nggak, jadi gini loh, kayaknya science ini juga agak ini ya, pengertian terhadap science ini juga kayaknya agak distorted gitu ya. Maksudnya gini, jadi science itu dilihat sebagai framework ya, artinya tuh sebenarnya prinsip-prinsip berpikir saintifik, yaitu adalah intinya ada di membuat hipotesis. Misalnya lo membuat dugaan terhadap suatu hal, itu harus dibuktikan dulu sebelum lo anggap benar atau salah gitu ya. Jadi sebelum diketahui benar atau salahnya itu harus ada pembuktiannya, dan pembuktiannya harus ada pengujiannya bahwa pembuktian itu memang membuktikan klaimnya. Itu aja sebenarnya prinsipnya. Jadi kalau misalnya ditanya ada nggak framework lain yang bisa provide objective truth, ya silahkan lo kasih alternatifnya. Tapi kalau gue sih sekarang nggak lihat ada alternatif terhadap ini ya, terhadap terhadap hipotesis pembuktian pengujian ini gitu. Kalau misalnya ada yang lain, framework lain dari ini yang bisa mengantar gue pada terujinya suatu klaim itu sebagai benar atau salah, ya itu menurut gue bisa aja ada alternatif. Gue selalu open to alternatives, tapi kalau gue pribadi sekarang nggak nemu. Tapi kalau lo ada alternatifnya, lo bisa kasih ke gue gitu. Oke. Wow. Dan gue diemin sebentar udah ada 43 new questions. You guys are crazy. That's it ya. Ya gue baru jawab ya 20 pertanyaan lebih dan udah ada 40 lebih pertanyaan. Anyway, oke. Gue akan cari pertanyaan yang ini aja ya, karena nanti gue takut ini bentar lagi, nggak bentar lagi banget sih ya. But anyway, kalau ini nanti ended, that's it. That's the whole session for tonight. Jadi kayak gue bakal cari dulu. Itu first principle yang dimaksud, coba cari tahu di Google. Oke, gue lagi nggak bisa buka Google sekarang, obviously. When Kania live IG, as.com die. Maksudnya as FM kali ya. Maybe. Oke. Kenapa pilih Geolive sebagai media? Apa media lain kurang meyakinkan? Nggak, sebenarnya gue pertamanya tuh kayak kecemplung aja sih gitu ya awalnya. Cuman kemudian setelah gue masuk, gue jadi kenal sama orang-orang di dalamnya. Ya jadinya memang nyambung gitu, dengan intinya suportif terhadap value-value gue dan terhadap apa yang matters buat gue gitu. Ya salah satunya sebenarnya gini sih, waktu gue masuk gitu ya, awalnya itu GeoTimes gitu kan, it's just a very ideological media gitu, yang kayak doesn't even care about how many readers yang gue dapat gitu, atau how many viewers yang gue dapat, tapi benar-benar bisa ngasih gue complete freedom buat playing around aja, experimenting on everything, dan learning juga gitu. Gue lebih fokus ke mempelajari cara penyampaiannya benar kayak gimana, tapi in the process ya of course I messed up here and there kayak gitu, dan Geolive has given me amount of opportunities untuk keep making mistakes and learn gitu loh. Jadi menurut gue sih itu sih yang bikin gue stay gitu ya, walaupun awalnya gue sebenarnya lebih ke kecemplung. gue nggak terlalu tahu banyak juga dunia media waktu awal-awal gue masuk kayak gitu. Okay. And then next question. Wow, mana nih? Sabda batuk. Yes, true. That's Sabda. Gimana cara dalam sebuah sistem pendidikan, mana keutuhan kurikulum, apa pola pikir individual yang menentukan terciptanya esensi pendidikan yang bagus? Gini sih, pola pikir individual juga bisa didapat itu dari pendidikan ya. Maksudnya it's not like lo lahir brojol terus langsung punya pola pikir gitu kan, scientific framework, logic, bla bla kan, enggak kan. So sebenarnya itu juga bagian dari kurikulum gitu. Jadi sebenarnya dua hal sih, maksudnya dua sisi nih ya. Sisi internalnya menurut gue bukan lebih ke pola pikir per se, tapi lebih ke konsep diri, mentalitas gitu ya.
lo harus punya kemauan untuk belajar. Kalau misalnya nggak mau belajar, nggak mau berkembang, nggak nyaman dengan salah dan mencoba lagi gitu-gitu, ya itu lo bakal gagal belajar. Kurikulum sebagus apapun nggak akan membantu lo. Nah dari sisi eksternalnya emang dua hal juga nih, kurikulum dan konten belajarnya ya. Jadi lo punya learning track yang bagus banget akan useless kalau isinya nggak benar, dan kalau isi kontennya benar tapi learning tracknya amburadul juga nggak efektif kayak gitu ya. Jadi dua hal itu, internal eksternal. Tapi again kalau untuk bagian pola pikir dalam artian framework berpikir gitu ya, belajar reasoning dan lain sebagainya, itu bagian dari kurikulum dan konten belajar yang dimana itu harusnya diajarin gitu. Oke. Lanjut lagi, Kak, main ke Makassar. Ya, undang-undang aja, terus nanti kalau gue bisa pastinya bakal mampir ya. Kak, percaya sama konsep MBTI. Konsep MBTI itu bukan buat dipercaya ya. MBTI itu adalah sebuah tools ya kan, sebuah tools untuk menilai personality orang yang sebenarnya bisa menjadi tools yang reliable, yang apa ya? Ya mungkin bisa mendekati akurat ya, atau mendekati valid gitu. Kalau asalkan dipakai dengan objektif kayak gitu. Nah biasanya problemnya adalah kalau lo menilai diri lo sendiri, itu ada kecenderungan kita punya Barnum effect di dalam cognitive bias kita gitu. Ada bias kognitif untuk ngejudge diri kita sendiri tuh nggak reliable gitu ya. Jadi mungkin butuh orang lain, misalnya seorang psikolog yang bisa mengassess kita, yang menilai kita. Jadi bisa aja dia pakai konsep MBTI gitu sebagai tools, tapi yang menilainya tuh dia, atau misalnya peer review gitu ya. Jadi bukan sendirian tapi kayak ada expertnya, terus mungkin ada 2 orang 3 orang lagi yang ikut menilai juga misalnya. Nah terus juga menilainya itu menurut gue nggak bisa cuman dari tanya jawab gini ya, tapi harus ada pembuktian empirisnya ya. Misalnya dengan ada monitoring gitu selama sebulan atau 2 bulan gue ngapain sikap gue, decision making gue. Nah baru bisa ditarik tuh data empirisnya bahwa gue tuh emang orangnya kayak gini gitu, menurut gue gitu. Tapi dia sebagai tools ya bisa aja dipakai gitu ya. Sempat ada keinginan jadi dosen gak, Kak? Actually dulu iya sih, gue kayak I just love the idea of, ngerti gak sih, kayak all this karakter yang jadi dosen atau jadi gimana sih, jadi pengajar lah ya, jadi teacher atau tutor yang kemudian bisa menghasilkan like very good learning experience, dan abis itu bisa kayak transfer my knowledge and skills ke orang lain. Kayak I think I love that idea so much. Cuman kemudian I just learn aja when I grew up. Maksudnya kayak lama-lama gue kayak nyadar gue kayaknya nggak terlalu bisa gitu. Waktu itu gue kayak ngerasa gue kayak nggak bisa deh ngajarin orang gitu, terutama karena I lack the passions. I think gue kayak kurang kesabaran, dan waktu itu sih gue nggak ngerti orang lain gitu. I totally lack empathy dan nggak ngerti orang lain, jadi susah untuk mengkomunikasikan what I mean. Cuman belakangan aja gue belajar dari Sabda sih basically. Cuman ya anyway. Terus gue juga punya beberapa dosen di kampus gue yang jadi kayak jadi membuat ide being a dosen tuh cool gitu, karena merekanya kayak very cool and brilliant and all kayak gitu. Cuman ya itu sih. Kalau untuk sekarang nggak tahu sih, karena kalau untuk jadi dosen kayak gue mesti sekolah lagi, dan gue kayak I don't really like schooling. Kenapa nggak mau di labeling feminis? This is a very interesting question, dan mungkin udah banyak yang nanya juga, so I'm gonna answer it. Gue sebenarnya gini, gue dari tadi gue udah sempat ngomong juga, gue susah banget untuk kayaknya bisa mengafiliasikan diri gue dengan suatu ideologi dengan gampang, karena tadi ya gue nggak bisa mendefend argumen-argumen yang datang dari orang lain walaupun dia datang dari kelompok ideologi itu. Nah cuman kalau untuk feminisme per se, gue udah nyaman dengan perspektif liberalisme atau libertarianisme yang intinya negara melindungi hak-hak individu. Nah, individu ini udah termasuk perempuan, laki-laki, whatever gender there is gitu. Jadi kalau misalnya gue ditawarin ada ideologi lain yang secara spesifik ngomongin perempuan tuh, menurut gue apa ya jadi kayak redundant gitu loh. Kalau lo bikin kalimat ya redundant gitu kan, berulang. Jadi nggak perlu gitu menurut gue, unnecessary. Cukup dengan satu kerangka
perlindungan hak individu, udah that's it gitu. Kalau misalnya perempuan belum dilindungi haknya, ya sama aja, it either way violates prinsip-prinsip liberal yang tadi udah gue dukung, ya kan gitu. Nah terus juga selain itu representasi dari feminisme sekarang ini itu agak quite, some of them itu apa ya, safe to say logically inconsistent dan seringkali ignorant terhadap fakta-fakta saintifik sih gitu. Jadi dari situnya gue kayaknya memilih untuk tidak diafiliasikan dengan istilah tersebut. Oke, lanjut. Kak mau lihat Bang Sabda dong. Nggak tahu dia lagi ngapain, lagi ribet sendiri. Apa fungsi staf sus milenial sebenarnya? Bla bla bla. Silahkan ditanyakan ke staf sus milenial ya. Gue nggak tahu. Gue nggak terlalu mengikuti. Kak, bener nggak kalau babi campur Coca-Cola keluar anjingnya? What? Oke. Kania bukan feminis tau gue. Sorry, gue bakal balik ke question cards ya. Wow, banyak banget nih pertanyaannya ya. Bahkan di sini ya ampun. Kak, undang Kak Prasdianto buat bahas evolusi sama mutasi dong. Wow, great idea. Mungkin gue bisa ajak Pras buat mampir ke sini dan spesifik IG Live for Evolution gitu ya. Terus nanti mungkin dia bisa jelasin, jembrengin isi yang detail-detailnya, dan gue lebih kayak bagian provokatifnya aja. Let's see ya kalau Pras ada waktu, karena kayaknya dia juga lagi sibuk banget. Kenapa politisi jarang think like a scientist? Menurut gue logikanya bukan gitu sih. Logikanya tuh terbalik justru. Kenapa orang yang think like a scientist itu nggak menjadi politisi di negara lo gitu ya. Jadi bisa aja di negara-negara lain bisa aja faktanya nggak kayak gitu, bahwa politician mereka itu think like a scientist. Tapi politician lo itu nggak think like a scientist. Nah, itulah kenapa bio gue itu adalah scientific culture evangelist. Karena problem dengan perkembangan sains itu bukan soal banyaknya saintis ya, atau banyaknya produksi artikel-artikel sains atau publikasi sains gitu ya. Tapi harus ke arah gimana sains itu menjadi budaya. Karena politician, sistem politik, keputusan-keputusan publik itu datangnya dari culture, dari norms ya, termasuk hukum kita itu semua sumbernya adalah norma-norma, nilai-nilai di masyarakat. Jadi kalau budaya masyarakat itu anti-science, ya kita nggak akan pernah punya yang namanya orang-orang yang think like a scientist itu jadi politician, karena politician itu datangnya dari masyarakat gitu. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk jreng turun dari langit jadi politician di masyarakat kita ya, tapi dia tumbuh dari kita, dia juga bagian dari masyarakat, kemudian kita usung dia menjadi pejabat publik kayak gitu. Nah, nggak mungkin kalau misalnya pool masyarakatnya itu kebanyakan dominasinya yang anti-science ya kan, yang bukan think like a scientist, ya nggak akan mungkin muncul yang namanya politician yang think like a scientist dong ya kan, karena ya chance-nya minim banget ya kan, karena poolnya, populasinya justru nggak kesana arahnya gitu. Makanya let's together promote scientific culture gitu ya. Oke, lanjut. Gue mau jawab. Wow, there are 67 more questions di question cards gue. Gue lihat ya. Gue udah nggak tahu nih pertanyaan apaan aja. Oke, let's see. Kak, please bahas kartu prakerja. Gue udah ngomong ketiga kalinya ini sekarang ya, tapi gue akan ngomong lagi. Jadi, kartu prakerja itu kan sebuah program yang dimana di dalamnya itu ada pihak-pihak yang berkarya di bidang yang sama dengan Zenius, dimana Zenius itu sangat dekat dengan kehidupannya Sabda, dan Sabda sangat dekat dengan kehidupan gue. So sangat mungkin gue akan punya bias gitu kan, subjektif gue yang susah dilepaskan dari pendapat gue tentang hal itu. So gue memilih untuk nggak berkomentar tentang hal itu. That's it ya. Tanyain Kak Sabda kenapa Zenius nggak bikin kayak gitu ya. Gue harus sensor brandnya biar kakak bisa isi kelasnya.
Actually Sabda, I think Zenius in the process of doing it ya. Just thank you banget requestnya dan supportnya, pastinya Sabda dan Zenius dan gue dan semua teman-teman di dalam Zenius juga tentunya akan selalu berusaha untuk berkembang gitu ya, dan mengembangkan konten-konten pembelajaran baru yang dibutuhin sama teman-teman semua. So just wait ya kan, tunggu update-nya dan kasih masukan-masukan terus, input-input buat pengembangannya juga ya. Jadi kalau ada saran kelasnya harus bikin kelas apa, please DM gue, message gue, or anything, komen, apapun terserah lewat jalur apa aja, kasih ke gue inputnya, nanti gue bisa sampein ke teman-teman di Zenius juga. So mudah-mudahan bisa dikembangin ya. Oke, Kak bikin live kayak gini seminggu sekali atau 2 kali? Ketagihan ya? Ya boleh ya, nanti gue lihat-lihat ya bisa atau enggak ya waktunya. Dan ini juga tadi kebetulan aja gara-gara Sabda tiba-tiba ninggalin gue tidur, terus ya udah gue langsung random live. Terus tadinya gue mau teleponan sama Karin, terus tiba-tiba Karin kayak bilang dia lagi masak sama Sabian. Ya udah jadinya gue ngelakuin ini. But lo minta rutin, let's see bisa atau enggak ya. Skincare rutinnya dong Kak. Gue nggak ada, gue nggak berskincare, that's the problem sih. Gue nggak berskincare sama sekali, jadi I don't know, gue nggak punya skincare rutin. Kak, kan hal yang paling disuka dari Kak Sabda apa sih? Aduh banyak ya, susah dong nyebutinnya. Nanti aja, itu lain waktu. Gue coba cari pertanyaan yang mungkin lebih umum dulu ya, yang banyak penasaran. Ya ampun nih, banyak banget ya pertanyaannya, gue susah banget nih nyari mana pertanyaan yang ini. Kak jelasin dikit dong isi buku Self Vision. Kayaknya nggak pas ya kalau gue yang jelasin, mungkin nanti pas ada pras aja kali ya baru dia yang jelasin. Tapi seriously menurut gue it's gonna be totally worth it untuk punya session live IG atau discussion yang seriously ngomongin evolusi doang. Jadi tungguin aja. Nanti kalau yang itu gue nggak bakal random kayak gini, gue bakal update, bikin poster, bla bla bla. Jadi lo nggak bakal ketinggalan. So tungguin aja. Kak, apa hanya dengan membaca aja kita bisa cerdas? That's a very good question. Menurut gue enggak. Karena gini, justru ketika kita mau baca, kita membaca dengan otak kita, right? Tapi untuk otak kita bisa memproses bacaan kita dengan baik gitu ya, sehingga hasilnya bisa mencerdaskan kita, itu another story gitu. Jadi prosesornya harus di-train dulu, harus dibentuk dulu gitu kan, harus di-nurture gitu, dilatih dengan baik dulu sebelum bisa menghasilkan kecerdasan dari membaca. Bukan cuma membaca sih, intinya memproses semua informasi lah ya, termasuk dalam bentuk tontonan juga atau audio dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau membaca doang itu nggak bakal bisa menurut gue bikin cerdas, karena bacaan itu harus diproses lagi gitu kan. Dan kemudian pemilihan bacaannya juga it's another story gitu. Kalau misalnya lo baca terus tapi isi bacaannya itu junk science atau junk knowledge lah ya gitu ya, yang nggak mencerdaskan in the first place, atau bahkan malah bikin jadi mundur gara-gara isinya malah ya informasi-informasi yang salah gitu kan, ya malahan semakin lo baca malah semakin ngaco gitu. Jadi baca doang itu ya nggak bisa, justru harus ada latihan untuk berpikirnya dulu, untuk memproses bacaannya itu sendiri gitu ya. And then apalagi nih, ini si Glenn Ardi, karena apa sih Glenn? Lo coba kalimat pertanyaan yang jelas dong, satu kalimat pertanyaan coba, jangan karena doang. Karena apa? Oh karena kan ini ada lu. Oh ini lo menjawab yang feminisme tadi ya. Ya oke. Thank you Glenn for your help. Feminazi beda banget. Oke, gue agak susah ininya ya. Collectivist ideology. Wow. Oke guys, you guys are crazy ya. Jam segini pertanyaan-pertanyaan lo makin gila dan gue makin susah jawabnya. Kalau misalnya harus pindah dari Geotimes, media mana yang akan dituju? Kania, dan kenapa? Oh iya, by the way, ini sekarang namanya udah Geolive ya. Ini gue just for brand sake. Jadi gue just clear that up ya.
Jadi kalau misalnya harus pindah dari Geolife, media mana yang akan dituju dan kenapa? Wow. gue nggak ada rencana untuk pindah dari Geolife. Jadi nanti kalau gue emang ada rencana pindah ya, baru deh lo tanya lagi pertanyaan itu. Teks Derrida dekonstruksi. Wow, apa ya itu? Kak, kapan bikin konten bareng Coki Muslim MLI lagi? Coba tanyain dong sama Coki Muslimnya kapan ya gue bikin konten bareng lagi. Karena mereka juga lagi sibuk banget katanya. Dan kalau sekarang lagi pada nggak bisa ke studio juga sih. Anyway, aku lihat IG kakak sempat bilang UTBK gampang. Pernah ya gue bilang gitu ya? Boleh minta cara belajarnya? Iya. I think I was being a jerk kali ya. Ya gue jujur aja waktu gue tes ya, gue kan sebenarnya masuk UI itu kan SBMPTN. Jadi waktu gue mau tes itu gue belajar juga. Cuman gue emang ninggalin bidang-bidang studi yang menurut gue udah totally blind gitu. Gue totally clueless di situ. Kayak misalnya itu apa sih? Gue bahkan lupa ya, apa ya, kayak pokoknya IPS gitu, sosiologi, terus kalau di IPA sih kimia, gue kayak totally clueless, jadi gue skip gitu. Terus gue cuma belajar yang gue, selain gue udah ngerti ya, gue udah bisa, terus gue juga seneng gitu. Kayak misalnya matematika IPA, matdas, gue kayak nggak tahu deh berapa ribu soal yang gue kerjain waktu itu ya, itu karena gue suka aja sih. Nah cuman yang lain-lain nih, yang kayak misalnya fisika, itu gue waktu itu kayak lumayan nggak ngerti gitu, jadi gue mesti belajar banget. Sebenarnya lumayan agak susah ya prosesnya gitu, jadi lumayan effortful lah. Nah kalau ditanya gimana cara belajarnya yang efektif, gue sih waktu itu latihan aja sih. Cuman kalau misalnya lo mau nanya apa yang works for everybody, karena mungkin aja cara belajar gue tuh cuman works buat gue gitu. Kalau lo mau nanya yang works buat ya universally lah ya, buat lebih banyak orang, mungkin lo bisa tanya ke Sabda atau ke teman-teman di Zenius yang emang mengurusin bidang itu gitu ya. Karena kalau gue disuruh ditanya belajar efektif kayak gimana, itu paling gue baru bisa share-nya tuh cuman yang dari perspektif gue doang, yang dimana mungkin aja cuman works buat gue tapi mungkin doesn't work buat lo gitu. Tapi kalau gue waktu itu cara belajarnya cuman latihan aja sih ya, jadi kerjain soal aja gitu. Dan gue juga emang kebetulan suka ngerjain soal orangnya gitu, jadi walaupun effortful secara energi dan waktu, tapi gue nggak stressful karena gue emang seneng ngelakuin itu gitu, basically gitu. Jadi gitu. Nah mungkin cara belajar lo mungkin aja ada yang lain yang lebih menyenangkan buat lo, silakan aja coba di godok lagi ya, dan mungkin ditanyain ke Sabda daripada ke gue. Oke. Terus Kak, menurut kakak sistem belajar di rumah efektif nggak sih? Gue dari dulu selalu percaya bahwa sistem belajar itu nggak terpengaruh dari tempatnya ya, mau lo di rumah kayak di sekolah. Dan termasuk itu juga menjadi prinsip gue ketika gue mau milih sekolah atau kuliah ya. Gue nggak pernah mikir bahwa gue harus sekolah di sekolah unggulan atau di kampus unggulan bla 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 gitu. Gue selalu percaya pada my own learning skills yang bisa belajar dari manapun dimanapun gitu. Tapi itu termasuk kepedean sih by the way, karena sebenarnya ada bidang-bidang yang bisa dipengaruhin banget sama environmentnya gitu ya, sama networknya. Kayak misalnya terutama bidang-bidang sosial yang kayak politik, hukum, itu kayak bakal penting banget lo punya kenalan-kenalan yang senior, yang nama-nama besar kayak gitu-gitu. Tapi waktu itu gue kayak disitunya agak masalah. Cuman menurut gue kalau untuk secara umum ya, maksudnya lo mau belajar skills apapun, itu menurut gue mindset yang lebih baik adalah lo harus percaya pada learning skills itu sendiri ya. Jadi dengan lo punya learning skills yang canggih banget, nggak bakal ngaruh lo mau belajarnya di mana, dari mana, dengan apa gitu. Karena skill belajar lo sendiri yang akan membentuk proses belajar yang efektif itu gitu. Oke, Mbak, gimana caranya belajar membaca buku pakai bahasa Inggris? Gue sampai hari ini masih buka kamus kok. So, jangan malas ya, udah gitu aja. Jadi kalau lo lagi baca, nggak bisa, nggak tahu apaan artinya, go ahead, buka kamus. Baca lagi. Kalau misalnya nanti nggak bisa, buka kamus lagi, kayak gitu. All the time, sampai lama-lama vocab itu akan kebentuk sendiri di otak lo, di memori lo, kayak gitu ya. Nah cuman biasanya yang menghambat itu ya karena udah males duluan ya, jadi pas baca
satu kalimat pertama nggak ngerti langsung nyerah gitu. Nah itu udah susah karena emang it's a process ya. Gue nggak pernah tiba-tiba lahir langsung bisa baca buku bahasa Inggris gitu. So there's a process dimana gue nggak bisa, ngulang lagi, bacaan gue salah, pengertian gue salah, ngulang lagi kayak gitu. Just go with it gitu, go with the process sih menurut gue. Oke, ada 20 pertanyaan baru. Wow. Kameranya ketuker. Oke. Round terakhir ya. Gue udah kausan sekarang. Sorry, ini gimana nih? Bagaimana pendapat kakak kondisi minimal untuk menikah dan milenial harus punya house and car? Buat gue kondisi minimal untuk menikah, duh gila sih, jangan pakai standar gue sih menurut gue ya, karena standar gue rendah banget. Gue untuk bisa nikah yang penting, menurut gue yang penting sih ya lo nya siap dan dianya siap, dan emang lo mau sih untuk menikah ya. Jadi jangan sampai lo menikah out of impulsive moment gitu, dimana lo lagi full of hormon cinta gitu kan. Terus lo langsung memutuskan untuk nikah gitu. I think stop a moment dan coba pikirin, karena it's a long term commitment, dan ya pastiin lo siap sih gitu sih. Kalau gue sih standarnya gitu aja sih, gue siap, dia siap, and then kita udah go through all the alternative dari decision makingnya. Jadi udah dibicarain keputusan ini nanti dampaknya kayak gimana. Kalau udah ya udah, just go for it. Oke. Oke, gue coba run through pertanyaan-pertanyaan yang lebih awal ya. Kak, share suka duka sebagai libertarian during this pandemic. This pandemic doesn't care if you're a libertarian or you're a socialist, dampaknya bakal sama-sama aja. Jadi menurut gue sama aja kayak suka duka yang lo hadepin atau siapapun hadepin di dunia ini ya. Apalagi nih ya? Bagaimana dengan RUU PKS? Gue punya controversial stance on RUU PKS, jadi siap-siap. Gue bakal nyebutin ini sekarang. Gue keberatan dengan RUU PKS karena beberapa pasal yang menurut gue bermasalah, terutama terkait dengan pelecehan seksual verbal yang standarnya tentunya bakal susah banget ya untuk dibuat. Dan sempat ada penyebutan juga di situ terkait dengan siul ya, terkait dengan bersiul juga. Menurut gue hal-hal kayak gitu nggak pantas untuk diatur secara pidana gitu ya, karena ya itu akan menjadi abuse of law gitu ya, akan menjadi jadi hukum akan bisa dipakai untuk menjatuhkan siapa aja dengan alasan-alasan yang nggak jelas kalau kayak gitu ya, sama kayak ITE gitu. Jadi untuk bagian itunya, dengan alasan itu gue dengan berat hati, walaupun gue nggak menyuarakan penolakan juga yang gimana ya, tapi gue juga nggak bisa menyuarakan dukungan juga karena disitunya bermasalah. Oke. Kalau mau ngajak kakak diskusi online gimana caranya? Bisa email gue, emailnya ada di bio Twitter gue, ada di profil IG gue, atau bisa juga DM IG gue atau Twitter gue. Again, feel free. Dengan cara yang mana yang lebih nyaman buat lo. Oke, lanjut. Kak kan bahas free will. Wow. Oke, ribet banget ya. Tuh kapan-kapan aja deh. Bagaimana menurut pandangan Kakak Nia tentang pernikahan beda agama? Gue udah pernah jawab ini. Menurut gue yang penting itu gak beda iman ya. Kalau beda agama tuh gak apa-apa, yang penting gak beda iman. Karena ya menurut gue iman lo lah yang menentukan semua cara pandang lo terhadap dunia dan cara lo membuat keputusan. Jadi akan susah banget kalau lo beda iman. Nah mungkin ada yang bertanya-tanya ya, maksudnya beda iman itu bedanya sama beda agama apa ya? Ya beda iman itu core apa ya, isi prinsip-prinsip kepercayaan gitu ya. Jadi dalam agama sendiri kan orang bisa berbeda prinsip kepercayaan ya. Misalnya lo sama-sama beragama A, tapi
lo percaya ini dilarang, dia percaya ini nggak dilarang. Nah ini beda iman nih berarti gitu, ngerti kan? Dan ini akan bermasalah banget dalam long term relationship karena lo akan bikin keputusan bareng untuk banyak hal, sedangkan paradigma lo dalam membuat keputusan tuh beda. Nah ini akan menjadi masalah gitu ya. Jadi menurut gue beda agama silakan, asal jangan beda iman. Gitu ya. Oke. Lanjut. Buku apa? Apa nih? Kak, tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan akademis saya. Iya, ini gue juga mencoba melakukan itu ya. Kak, dulu waktu kuliah belajar sama Mbak Ana nggak? Yes, belajar sama Mbak Ana. Bahkan bukan cuma pas kuliah. Habis gue udah lulus, Mbak Ana kayak punya organisasi gitu. Terus gue sama dia sempat kerja sama lagi. Dia kayak ngajakin gue ngisi salah satu diskusi organisasinya. Dan Mbak Ana is a very supportive. Dan bukan cuma sportif doang sih, tapi beliau juga sangat terbuka untuk memberikan untuk diskusi gitu ya, dan memberikan feedback terhadap misalnya paper lo atau intinya pemikiran lo, pandangan lo terhadap sesuatu kayak gitu sih. So Mbak Ana is a very fun lecturer and very good person to talk to juga gitu. Kalau baca buku suka tamat gak? Actually jarang banget. Dari kalau misalnya gue bikin percentage gitu ya, I think gue cuma namatin less than 10% dari semua buku yang pernah gue baca gitu. At least pernah gue baca daftar isinya, terus gue baca kayak bab satunya atau apa namanya, prolognya gitu ya, dan biasanya nggak selesai. Gitu. Oke. Apalagi nih ya? Apakah pemerintah bertanggung jawab untuk orang-orang yang secara ekonomi terkena dampak corona? Ya sebenarnya gini sih, pemerintah sebisa mungkin harusnya bisa memitigasi situasi yang dihadapin publik gitu kan, karena dia bertanggung jawab atas hajat hidup publik kayak gitu. Jadi untuk soal dampak ekonomi ini ya karena ini menjadi dampak pada skala yang nasional gitu kan, semua orang terdampak, ya harusnya pemerintah punya strategi untuk menghadapi ini gitu, punya perencanaan untuk bagaimana nih kita keluar dari situasi ini dan masuk ke situasi yang lebih stabil buat semua kayak gitu. Kakak punya skill nawar harga di pasar nggak? Enggak ya, gue kayak sering banget kalau gue ke pasar gue langsung ya udah dia ngasih harga berapa gue go with it aja, gue kayak nggak gue nggak ini gue nggak nawar-nawar lagi gitu. Oke. Join my live IG di sini, so let them join. Nanti kita saya. Siapa nih? Terus bingung sendiri gitu. Gue pakai ini ya, pakai filter ah. Ya, ini kayak bentar lagi bakal ended deh. Jadi, ada 3 pertanyaan terakhir. So, gue hari ini udah nerima kayak I think like 200 questions kali ya dalam live ini. Thank you banget buat semua yang udah ngirim pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Wow. Mana nih? Ini kok nggak ada yang muncul sih live-nya? Coba. Please Kak, isi kelas critical thinking. Pasti aku bakal nonton. Gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya di Zenius ada kelas critical thinking terus gue ngisi, lo bakal nonton ya. Tapi cuma satu gitu, cuma satu orang. Nanti kalau misalnya ada berapa ya? Kalau ada orang-orang lain juga di sini yang emang udah fix banget mau nonton kelas critical thinking, let me know. Terus juga kalau bisa kasih gue pertanyaan-pertanyaan yang paling mengganggu, paling menggelisahkan pikiran lo gitu ya, sehingga bisa gue jadiin konten nanti. Ini kayak live-nya tiba-tiba. Oke, udah live ya udah. Coba cari yang lain lagi ya. Ini ada lagi yang mau join. Oke, let's see.
Kania Lockdown Lani. Apa tuh? Oke. Kayaknya di kartu pertanyaan, di question card udah nggak ada lagi ya. Coba gue baca di komen aja ya berarti. Apakah anak harus dibiarkan memilih agamanya sendiri? Gue punya a very controversial stance on this. Menurut gue, pemilihan agama harus diperlakukan sama kayak pemilihan presiden. Jadi gue pernah bilang bahwa uh, bayi-bayi yang lahir itu kan bukan lo pilihin gitu kan, misalnya ini bayi-bayi pilih Prabowo, bayi-bayi pilih Jokowi gitu, enggak kan. Nah menurut gua agama juga bisa ditreat kayak gitu, jadi pas anaknya udah umur 17 gitu, nah terus dia suruh milih agamanya sendiri gitu ya, jadi bukan bukan dipilihin gitu kan, sama kayak presiden kayak gitu ya. Oke, oh ini ada lagi nih yang lain yang bakal siap nonton kelas critical thinking gue. Ya udah, tungguin aja ya. Nanti gue bikin. Ini siapa nih yang ikutan? Kok gue nggak dengar suaranya ya? Audionya nggak ada sama sekali kayaknya. Hmm, nggak masuk audionya. Siapa nih namanya? Yah, gue nggak bisa denger nih audionya gimana Hai, nih. Oh, tuh baru masuk. Hai hai, siapa namanya? halo. Siapa namanya? Halo. Ruca, Ruca, Uca, Rucha. Ruca, Rucha, Ruca. Ruca, oke, oke Ruca. Hai. Ya ini semuanya ada Ruca di sini ikutan. Oke. Bye bye Ruca. Iya. Mau ngomong sesuatu nggak? Hai. Apakah masih ada Aku tadi ruang takut buat? belum Oh iya, dijawab. kenapa? Aku al buku klasik Literatur. yang menurut Chania, buku literatur klasik yang menurut Chania Ah sama. iya, gue nggak tahu sih literatur klasik maksudnya apa di sini. Gue kayak not sure jadinya buku apaan yang bisa masuk ke dalam literatur klasik. Connectionnya kayaknya terganggu ya. Tadi ada pertanyaan menarik banget sih itu ya. Iya nge-like. Udah lah. Ih, ada lima lagi nih nge-request buat buat join. Tapi ini kayak udah bakal ended nih bentar lagi. Jadi gue kayak bakal fokus jawab-jawabin lagi aja ya. Hmm, apakah masih ada ruang buat orang beragama meyakini evolusi? Kayak terbalik kali ya pertanyaannya. Eh, menurut gue sih itu harus lo jawab sendiri ya. Dalam artian ya silakan lo lihat sendiri data-datanya begini, informasi begini, ya terus lo bandingkan sendiri dengan apapun yang lo maksud sebagai agama itu. Karena lagi-lagi tadi kayak yang tadi pada bilang di sini juga, maybe there are different kinds of religions dengan different uh, apa namanya isi pemikirannya juga, so I don't know ya kan, jadi silakan lo pertimbangkan sendiri dari data-data yang tersedia. Menurut lo aja apakah itu bisa berjalan beriringan atau it's obviously not. Silakan dijawab sendiri. Oke, okay. Lanjut ya. hmm Oh iya, Ruca, hai. Tadi connectionnya nge-like ya. Tanya soal literasi klasik. Iya, sorry banget, gue tuh nggak ngerti literasi klasik di sini tuh. Literatur klasik ini maksudnya sini apa. Jadi, uh, nanti coba lo perjelas lagi itu apa gitu ya. Hmm, I know this is out of topic, tapi penasaran skincare cendikia. Gue udah jawab tadi sebenarnya, udah ada yang nanya juga tentang skincare, but gue nggak doing skincare, jadi gue nggak bisa kasih skincare rutin or skincare uh, recommendation gitu. Coba tanya sama teman-teman gue yang doing skincare kayak Nessie atau Aukarin atau Revina atau banyak ya, Cia juga I think doing skincare. Coba tanya sama mereka karena gue nggak bisa kasih rekomendasi. Kan nyanyi lagi yuk kan, Wika.
lo mau nyanyi lagu apa? Nanti kalau misalnya gue inget, kita bisa nyanyi bareng-bareng di sini. Dan I don't know, this is going to be very weird. Tiba-tiba gue nyanyi gitu. Kak, bikin videonya tersedia 24 jam. Iya, buat Pramesti Rahmawati, tadi ada session 1 yang udah ada di story gue, yang ini juga nanti bakal gue taruh di story gue. Jadi tenang aja, bakal tersedia buat 24 jam. Terus nanti tolong dong kalau misalnya udah ada yang nonton lagi ini, rekamin dong bagian-bagian yang penting, terus mungkin bisa gue post ulang gitu for anyone yang butuh, yang mau nonton juga gitu. Oke, question card lagi. Ternyata masih ada lagi yang nanya. Masih ada like another 15 questions. Bahkan udah selarut ini. Oke, banyak banget ya pertanyaannya. Kak, kapan bikin meet and greet yang affordable? Ini hitungannya udah meet and greet nggak sih? I mean, I'm right here, and then there you are, and then we're talking. Dan itu harusnya udah terhitung meet and greet yang super affordable. Cia Fatia Izati. Yes, Fatia Izati. I think Cia itu termasuk punya skincare rutin gitu yang bisa direkomendasiin. So, coba tanya ke Cia. Salah satunya. Kenapa suka banget ketawa? Iya, emang. Gue kayak, I think that's my coping mechanism. Gue ketawa during whatever happens. Seriously. Situasinya apapun, masalah apapun, gue akan tetap ketawa. That's my only reaction to whatever happens to my life. Seriously. Kayaknya gue udah learn that dari kayak kecil banget. Jadi udah jadi kebiasaan gitu. Kan gimana dengan beberapa penggiat lawan patriarki yang terlihat malah mau bikin perempuan lebih hebat daripada laki-laki, bukan memperjuangkan kesetaraan. I don't know. Coba lo tanya ke yang ngurusin lawan patriarki, tapi jujur gue nggak tahu. Mungkin mereka bisa aja punya tujuan mereka sendiri gitu kan, punya visi misi mereka sendiri. Jadi coba ditanya aja dari postingannya atau apa yang lo anggap, apapun yang tadi lo omongin itu, lo tanya aja ke mereka kenapa lo bikin postingan kayak gini atau bikin pendapat kayak gini gitu. Wika, kayaknya live gue bentar lagi bakal ended, jadi kayak kalau lo mau nyanyi, gue nggak tahu kita harus nyanyi apa, dan durasinya gue nggak yakin cukup. Mbak Kalis. Kenapa tuh Mbak Kalis? Nggak ada pertanyaan. Oh, ini ada nih question card, ada 10 lagi. Ya ampun. Viko, hai. Tiba-tiba ada Viko di sini. Lo tau gak sih Viko tuh pernah jadi manajer girl band gue, namanya Gemas. Silakan tanya ke Viko, karena dia yang bikin nama. Damn. Oke. Pernah baca di SFM kalau kakak Nia socially awkward, gimana ngatasinnya? Iya, gue sampai sekarang masih nggak bisa mengatasinya sih. Gue selalu awkwardly entering a social scene gitu loh. Jadi kayak kalau gue masuk ke suatu situasi sosial, and then I'll be awkward. That's it. gue nggak bisa mengatasinya. Gue nggak tahu gimana mengatasinya. Ada 3 pertanyaan lagi. Wow, live gue tinggal 1 menit 55 detik lagi. Jadi kayaknya gue gak bakal jawab pertanyaan yang ada di question card lagi. So, thank you buat semua yang udah nanya-nanya. Gue bakal jawab pertanyaan yang ada di komen aja nih ya. Mungkin 1 pertanyaan lagi kali ya. 1 menit lagi soalnya. Apa ya? Apa nih ya pertanyaannya yang bisa gue jawab dengan cepat? Tapi poker face apa ditunjukin awkward? Apa sih Viko, pertanyaannya nggak bisa dimengerti? Coba kasih gue pertanyaan yang bisa dimengerti. Definisi sukses menurut kakak Nia. This is very interesting ya. Gue grow up dalam keluarga yang sebenarnya financially nggak berkecukupan. Financially susah, tapi gue nggak pernah dididik dengan konsep bahwa sukses tuh menjadi kaya raya dan bisa foya-foya dan lain sebagainya. Jadi konsep sukses dalam hidup gue tuh benar-benar sesederhana, ya udah gue bisa hidup mencukupi kebutuhan gue dan keluarga gue. Abis itu
dampak-dampak dari tindakan-tindakan gue dan perilaku konsumsi gue itu nggak menjadi kerugian yang besar buat publik gitu. Jadi bisa optimal buat ekosistem dan buat kehidupan kita bersama sebagai suatu masyarakat kayak gitu. Jadi konsep suksesnya itu kalau dari nyokap gue emang lebih ke menjadi individu yang bisa membuat pilihan-pilihan hidup yang cerdas dan bertanggung jawab sih. For sure. Gue kayak dari kecil banget dikerasin banget di bagian being responsible-nya. Jadi kalau gue bikin pilihan, gue harus bertanggung jawab sama konsekuensinya dan memperhatikan bagaimana dampaknya